Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How is it going, everybody? Do you all in best condition, or is there some of you feeling under the weather? Apakah ada yang sakit? Okay, I hope you all in a good condition and healthy and fresh. Your body and your soul. Okay. As my promise, last week, in this class today, I wanna explain you about pronoun. Jadi itu ada macam-macam pronoun, kurang lebih ada 5 pronoun yang harus kalian tahu. Pronoun itu apa sih? Pronoun itu adalah kata ganti, jadi kalau kata ganti itu dipakai untuk menegaskan atau menggantikan siapa kita atau nama kita atau nama dia, nanti kita akan bahas, jadi ini sangat dibutuhkan. Pronoun ini sebenarnya sangat dasar banget, dan ini selalu dipakai dimanapun itu, dalam bentuk formal maupun informal. Oke. Kita mau bahas nomor 1, yaitu ada subject pronoun. Kenapa disebutnya subject pronoun? Artinya adalah kata kerja sebagai subjek, tahu kan kalian subjek itu adalah pelaku, subjek itu adalah pelaku yang melakukan suatu kegiatan, atau biasa subjek itu diletakkan sebelum kata kerja, ketentuannya adalah dipakai sebagai subjek atau sebelum kata kerja, verb, atau sebelum kata sifat, sebelum kata kerja dan sebelum kata keterangan lah pokoknya, subjek. Nah, lalu ketentuan nomor 2, subjek itu menggantikan pronoun subjek pronoun menggantikan nama subjek. Contoh, Ani menjadi she, Yuda menjadi he, burung, kucing menjadi it karena dia bukan manusia bentuknya. Tapi kalau kamu tahu itu kucing perempuan atau laki-laki, kamu bisa bilang he or she, tapi harus kamu tahu jenis kelaminnya, Tapi kalau kamu tidak tahu jenis kelaminnya, seperti contohnya ikan dan ular, kalian bisa bilang it dan lain sebagainya. Gedung kalian bisa bilang it, Monas kalian bisa ganti dengan it, seperti itu, Oke, kita akan masuk ke contohnya. Udah paham ya? Contohnya di sini, lihat nomor 1 contohnya. Yesterday Lina came, Yesterday itu kan kemarin. Berarti come yang seharusnya C-O-M-E, come itu menjadi came. Kenapa came? Karena yesterday dia pakai past tense, Yesterday Lina came to my house, Kemarin Lina datang ke rumahku. She was giving me a cake. Nah, she di sini ini adalah bentuk subjek pronoun, menggantikan si Lina tadi. Bisa aja si Lina ditulis di sini lagi, Lina was giving me, cuman kan kayak aneh gitu loh. Kenapa biasanya nama itu hanya disebutkan ketika lawan bicara kita nggak tahu gitu. Contoh, kalau she-nya saya pindah ke sini. Yesterday she came to my house. Mungkin lawan bicara kita nggak tahu she itu siapa sih, kan artinya dia kan kalau bahasa Indonesia. Dia siapa sih yang datang ke rumah lu gitu. Nah, makanya harus ditegaskan dulu. Yesterday Lina come to my house, came kemarin Lina datang ke rumahku, dia memberikan aku kue gitu, Nomor 2, Tony and Andy. Nah, ini ada 2 orang, are best friends. Nah, adalah teman baik. Tony and Andy are best friends. Jadi kata kerja subject pronoun yang untuk menggantikan Tony and Andy bisa pakai untuk 2 orang, berarti they, they. Nah, they are looks so happy. Nah, they are looks so happy. Nah, di sini pakai they karena Tony and Andy ada 2 orang, 2 orang atau lebih
kita ganti dengan they ya. Nomor 3 nih, Monas is a national monument in Jakarta ya. Monas adalah monumen nasional di Jakarta. It has length about 300 km. Nah, it itu apa? Ya. It itu mengacu kepada Monas gitu ya. Atau bisa aja saya tulis Monas has, cuman kan aneh gitu, Monas lagi. Kenapa nggak diganti aja gitu? Biasanya juga diganti setelah diberikan deskripsi bahwa ini adalah Monas gitu. Makanya kata selanjutnya atau kalimat selanjutnya diganti menjadi it gitu ya. It has length about 300 km. Nanti ada pertanyaan, it in the sentence refers to. Nah, it dalam kalimat itu mengacu kepada si Monas ini gitu ya, karena namanya juga pronoun subject pronoun. Oke. Jadi intinya subject pronoun itu adalah I, you, they, we, he, she, it. Oke. I, you, they, we, he, she, it gitu ya. Nah, tempatnya adalah sebelum kata kerja ya. Nah, selanjutnya ada object pronoun. Kalau tadi ada subject pronoun alias pelaku, maka ada object pronoun alias korban ya. Korban di sini maksudnya apa? Objek maksudnya adalah suatu benda atau manusia yang mendapat perlakuan ya. Karena mendapat perlakuan, jadi diletakkannya setelah kata kerja nih, diletakkan setelah kata kerja. Karena dia mendapat perlakuan seperti itu. Contoh ya, nih. I want a new phone ya. I want a new phone. My father bought me yesterday ya. Ini kenapa saya pakai bought? Berasal dari kata buy. Buy, bought. Nah, ini bentuk kedua karena dia pakai yesterday. Kata keterangan waktunya adalah yesterday, maka buy menjadi bought ya, tidak bisa ditulis buy. Nah, my father bought me yesterday ya. Si pelakunya siapa? My father ya kan. Yang membelikan siapa? My father. Yang dibelikan siapa? Me. Nah, berarti kan di sini me adalah mendapat perlakuan dari my father. Nah, jadi kita sebutnya sebagai object pronoun ya. Object pronoun itu apa aja? Nih, kalian bisa hafal ya. Me, I jadi me, you jadi you tetap, we jadi us ya, they jadi them ya, he jadi him ya, she jadi her, it tetap it. Jadi yang tidak berubah adalah you dan it ya, you dan it. Selain itu berubah semua. I, you, I, me, we, us, they, them, he, him, she, her gitu. Nah, ini adalah objek pronoun. Tempatnya di belakang nih mereka nih. Oke, contohnya seperti ini tadi. Tadi kan I. Nah, I want berarti dia pengen sebuah handphone. Yang pengen siapa? Dia. Nah, selanjutnya my father bought me yesterday. My father membelikan saya kemarin, membelikan si handphone tadi karena saya mau handphone ya. Nah, jadi me adalah object pronoun. Oke, next number 2. We were calling you yesterday. Kita manggil kamu kemarin ya. Yang manggil siapa? We. Jadi subject pronoun adalah we di sini ya. Calling you, yang dipanggil siapa? You. Nah, kan tidak berubah kan? You di atas sama you bawah nggak berubah, jadi tetap we were calling you yesterday. Oke. Did you hear us? Nah, apakah kamu mendengar kita? Jadi di sini us di sini adalah si objek dari we. We yang tadinya manggil menjadi negesin apakah kamu dengar kita gitu, jadinya we menjadi us ya. Oke. Did you hear us? Nah, you di sini you subject ya, you subject. Nah, karena ya pokoknya gini aja deh,
kata kerja nih ya, kan here nih kata kerja ya kan. Kata kerja, sebelum kata kerja adalah subjek ya, setelah kata kerja adalah objek ya. Di sini juga kata kerja calling, sebelum kata kerja adalah subjek ya, ini to be ya. Sebelum kata kerja adalah subjek, maka setelah kata kerja adalah objek. Sama juga seperti ini, bought, membeli. Sebelum kata kerja ini bought adalah subjek, my father, dan setelah kata kerja adalah objek me, gitu ya. Harus kalian identifikasinya gitu. Kalian lihat dulu kata kerjanya apa. Here berarti sebelum here adalah si subjek, dan setelah here adalah si objek. Kalian tidak bisa bilang did you hear we, karena we turun lagi di sini we. Did you hear we, salah ya. Masa subjek ketemu subjek lagi, harusnya subjek ketemu objek, seperti itu ya. Oke, next ada possessive pronoun di sini. Possessive pronoun ini adalah kepemilikan ya. Possessive, kepemilikan, milik ya, milik, possessive. Nah, di sini pun juga ada dua jenis. Jenis pertama adalah possessive adjective dan possessive pronoun. Apa sih bedanya? Ayo kita pelajari bareng-bareng ya. Ketentuan yang pertama, possessive dibedakan menjadi dua, yaitu possessive adjective dan possessive pronoun, gitu ya. Nah, kalau possessive adjective isinya ini harus dihafal sini ya. My, your, our, their, his, her, its. Nah, dari I menjadi my, dari you menjadi your ya. Dari we menjadi our, dari they menjadi their, dari he menjadi his, dari she menjadi her, dan dari it menjadi its ya. Jadi my, you, our, their, his, her, its. Nah, untuk possessive pronounnya, my jadi mine ya, your jadi yours, our jadi ours, their jadi theirs, his jadi his tetap, her jadi hers, dan its jadi its. Yang tidak berubah adalah his dan its ya. Selain itu berubah. Ini dua ini merupakan sama-sama posesif, dan kalian harus bisa mengetahuinya gitu, bisa mengetahui. Contohnya seperti ini. Kalau possessive adjektif harus diikuti dengan kata adjektif atau nounnya ya. My, contohnya my book, my hair, my body, your soul, your healthy, your girlfriend, friend ya. And then your mom, your dad, our house ya, our school, our teacher, their class ya, their teacher, their subject, their apa lagi ya, their school ya, his body, his face, his hair, his apa lagi ya, his back, his phone, her eyes ya, her mouth, her nose, atau her apa lagi ya, her boyfriend ya, it's apa lagi nih, ini it's color ya, warnanya, it's formatnya, it's size ukurannya, dan banyak lagi ya. Nah, contohnya seperti ini. My father, nah my punya saya kan, father ayah, berarti ayah saya ya kan. My itu saya, you punya kamu, our punya kita, their punya mereka, his punya dia laki-laki, her punya dia perempuan, dan its punya dia. Kata ganti benda tunggal atau satu. My father, ayah saya, lives in Jakarta, tinggal di Jakarta. Oke, nomor 2. She calls my dog, dia memanggil anjing saya, my dog kan, my dog, with Snowy, dengan Snowy gitu. Jadi manggil anjing saya dengan Snowy. Her phone was lost, handphonenya hilang ya. And then his teacher gave him a book,
gurunya memberikannya sebuah buku. Gurunya memberikannya sebuah buku, ya. Nomor 5, Yuda and his girlfriend. Yuda dan pacarnya. His girlfriend berarti pacarnya siapa? Pacarnya si Yuda, his girlfriend gitu ya. Are going to study, mau sekolah, mau belajar, sorry. Jadi intinya dari my, your, our, their, his, her, its ini harus diikuti dengan kata bendanya. Ya ini kata bendanya apa? Father, fathernya siapa? Fathernya my. Dog, dognya siapa? Dognya my. Phone, phone-nya siapa? Phone-nya her. Teacher, teachernya siapa? Teachernya his. Dan girlfriend-nya siapa? Ini girlfriend-nya his. Seperti itu ya, harus diikuti, harus berbarengan gitu loh. Mereka harus bareng-bareng gitu ya. Nah, bedanya sama possessive pronoun. Nih, possessive pronoun di sini itu menggantikan benda atau sifat yang dimilikinya. Ini agak ribet bahasanya ya. Oke, kita turun ke bawah. Jadi, possessive pronoun itu cenderung sebagai penjelas aja gitu loh. Pulpen ini punya kamu. Gitu. Pulpen ini punya kamu. Gitu. Kalau di sini my pen, pulpen aku, atau your pen, pulpenmu, atau his pen, pulpennya dia gitu. Kalau di sini possessive pronoun, pulpen ini punya kamu, pulpen ini punya dia, pulpen ini punya bu guru contohnya gitu ya. Punya Miss Lydia gitu. Di sini pulpennya Miss Lydia, ya. Pulpenku, pulpenmu, pulpennya Miss Lydia, pulpennya adik saya, pulpennya Ani, pulpennya Agus, pulpennya Joko. Ini pulpen ini punya Agus, pulpen ini punya Joko, pulpen ini punya Ani, pulpen ini punya Miss Lydia. Beda kan? Beda kan? Coba nanti diulang lagi ya videonya ya. Jadi intinya si possessive pronoun ini hanya sebagai penjelas ya. Artinya kata benda atau sifatnya disebut duluan. Pulpen ini, nah gitu kan. Pulpen ini punya siapa? Punya dia, punya saya. Pulpen ini punya kamu gitu. Nah, tadi apa jadi my jadi mine, ya kan? Your jadi yours. Jadi mine, yours, milikku, yours, milikmu, ours, milik kita, theirs, milik mereka, his, milik dia laki-laki, hers, milik dia perempuan, its, milik dia kata tunggal bentuk satu, ya. Contohnya, this blue cloth is mine and the red one is yours. Nah, baju ya, kaos biru ini adalah punya saya. Tuh ya. Kaos biru ini adalah punya saya. Dan yang merah, the red one, itu artinya yang merah ya. The red one, yang merah adalah punyamu, gitu ya. Jadi ini disebut dulu katanya kan, bendanya disebut dulu, baru punya siapa, is mine gitu, and the red one is yours gitu, oke? Number 2, steady. I found this pen. Saya menemukan pulpen ini, and I think it's yours. Dan saya pikir ini milikmu gitu. Apanya yours? Yours ini yours apa? Ya pen ini punya si steady. Jadi I think it's yours. Saya pikir ini adalah milikmu, gitu ya. Paham belum sampai sini? Oke, kita lanjut. This shirt is hers. Ya. This shirt is hers. Nah, kemeja ini adalah milik dia perempuan. Kemeja ini adalah milik dia perempuan. Nah, jadi dengan kata lain, yours itu milik kamu, ya. Oke, gini. Mine, milikku. Yours, milikmu. Ours, milik kita. Theirs, milik mereka. His, milik dia laki-laki. Hers, milik dia perempuan. It's, milik dia kata ganti benda tunggal atau satu. Oke, next. The blue motorcycle
motor yang warna biru ya, motor yang warna biru is his adalah milik dia laki-laki ya. Motor yang warna biru adalah milik dia laki-laki ya. Nomor 5, this calculator is mine. Kalkulator ini punya saya. This calculator is mine. Kalkulator ini punya saya. And yours, dan punya kamu ya. And yours, dan punya kamu, apanya? Kalkulator kamu gitu. And punya kamu, yours, is being borrowed by Yuda. Sedang dipinjam oleh Yuda gitu ya. Kalkulator ini punya saya dan punya kamu sedang dipinjam Yuda. Seperti itu, paham ya? Jadi kalau possessive adjective, jadi bendanya juga diikutin. Ayah saya, anjing saya, handphone saya, guru saya, teman perempuannya dia gitu ya. Disebut siapa ini bendanya atau kata sifatnya gitu ya. Nah, tapi kalau yang possessive pronoun tidak usah maksudnya artinya milik ya. Milik saya, milik kamu, milik kita, milik mereka, milik dia laki-laki, milik dia perempuan, dan milik itu ya. Nah, maksudnya milik itu apa? Apa yang menjadi milik ya? Tadi harus disebut dulu, makanya kata bendanya. This blue cloth is mine. Milik saya. Apa sih milik saya ini apa? Ya blue cloth, this blue cloth gitu ya. Paham ya? Oke, sampai sini semoga kalian paham. Kita lanjut kepada reflective pronoun. Reflective pronoun ada artinya saya sendiri. Self itu sendiri ya. Contohnya gini, myself, saya sendiri. Yourself, kamu sendiri ya. Ourselves, kita sendiri. Themselves, mereka sendiri. Himself, dia laki-laki sendiri. Herself, dia perempuan sendiri. Itself, itu sendiri gitu ya. Nah, artinya itu myself, saya sendiri gitu. Oke. Ketentuannya, reflective pronoun atau saya singkat di sini ya, menegaskan bahwa si subjek itu yang di mana? Yang di depan tadi ya. Nih, she tadi ya, yang di depan ayu, dewi, he, she, it ya. Subjek menegaskan bahwa si subjek yang melakukan suatu kegiatan gitu ya. Kata kerjanya dilakukan oleh si subjek itu sendiri gitu. Oke, kita next ke contoh soalnya. Jadi subjek itu sendiri yang ngelakuin gitu loh. Paham nggak? Oke, contoh. Oke, next. Nah, contohnya nomor 1, Andy have to drive himself. Andy have to itu harus ya. Andy harus mengemudi sendiri gitu ya. Maksudnya sendiri itu himself gitu ya. Selanjutnya nomor 2, siapa nih? Sinta ya. Sinta cut herself when she was cutting the vegetable ya. Sinta kepotong sendiri gitu. Maksudnya lagi motong-motong sayuran terus dia potong sendiri. Siapa yang motong? Ya dia sendiri gitu loh ya. Sinta cut herself, memotong sendiri dirinya sendiri ketika dia sedang memotong vegetable gitu ya. Nah, selanjutnya nomor 3, my mother will fly to Bandung herself. Ibu saya akan terbang ke Bandung. Maksudnya terbang di sini bukan punya sayap ya, tapi pakai pesawat ya. My mother will fly to Bandung herself. Ibu saya akan terbang ke Bandung sendiri, herself gitu. Did you do this yourself? Tanda tanya nih ya. Apakah kamu melakukan ini sendiri? Gitu ya. Did you do this yourself? Gitu. Apakah kamu melakukan ini sendiri? Nah, lanjut nomor 5, we should explain ourselves to the boss ya. Kita harus jelaskan sendiri. We should explain ourselves to the boss. Kita harus jelaskan sendiri kepada bos gitu ya.
Nah, sekarang gini gampangnya. Kalau di sini ada Andi itu kan laki-laki. Nah, berarti di sini ganti menjadi himself. Kalau emang Andi sendiri ya, kalau Andi sendiri berarti ganti himself karena Andi kan laki-laki jadi himself. Di sini Sinta kan perempuan. Jadi kalau Sinta melakukannya sendiri berarti ganti menjadi herself. Nah, ini dia kan herself gitu. Nah, selanjutnya my mother kan perempuan. Kalau dia terbang sendiri maka ganti menjadi herself karena dia perempuan tuh. Di sini ada you ya. Kalau si subjek ini melakukannya sendiri ya, melakukan sendiri maka ganti menjadi yourself karena subjeknya you, yourself gitu. Tidak bisa kalau di sini you tiba-tiba di sini herself atau themselves atau ourselves, nggak bisa karena subjeknya adalah si you ini. Karena ini kan reflektif ya kan. Reflektif itu adalah si subjek ini melakukannya sendiri gitu. Jadinya harus diganti menjadi perubahan yang sesuai sama you ya, jadi yourself gitu. Kalau we menjadi ourselves ya kan, we should explain ourselves, kita harus jelaskan sendiri ke bos gitu ya. Sampai sini paham ya? Paham belum?